Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau juru selamat kami, Engkau perlindungan kami, kekuatan hidup kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yang kami pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah Yesus, Bapa dan sahabat kami. Kau yang selalu pedulikan kehidupan kami, Tuhan. Kau selalu memperdulikan generasi kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap mendengar. Dan kami mau menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai melawan keputusasaan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keputusasaan mungkin sekali adalah suatu pengalaman yang paling tidak menyenangkan dan menyakitkan yang dapat dialami oleh manusia. Dalam kehidupan kita, keputusasaan seringkali muncul sebagai hasil dari berbagai kecewaan, kegagalan, dan penderitaan yang tampaknya tidak berujung, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun rohani. Setiap orang tidak luput dari kemungkinan merasakan kelelahan yang mendalam, rasa hampa, dan bahkan kehilangan harapan akan masa depan. Hal ini bukan hanya sekedar masalah psikologis atau sosial, melainkan juga sebuah persoalan rohani yang serius. Karena sebagai orang percaya, keputusasaan pada dasarnya adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Allah dan janjinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, surat Paulus kepada jemaat di Korintus merupakan salah satu surat yang kaya akan pengajaran teologis dan praktis, terutama dalam menghadapi tantangan iman dan kehidupan. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 sampai dengan 22, Paulus memberikan peringatan penting mengenai bahaya kejatuhan dalam dosa dan keputusasaan dengan menggunakan pengalaman bangsa Israel di masa Perjanjian Lama sebagai contoh dan pelajaran bagi jemaat Korintus. Ayat-ayat ini tidak hanya relevan bagi jemaat pada zaman itu, tetapi juga bagi kita yang hidup di masa kini. Ayat 7-10 menjelaskan beberapa contoh konkret dari sejarah Israel yang menjadi peringatan. Misalnya, mereka yang menyembah berhala mendapatkan hukuman, mereka yang berzina mendapat sanksi berat, dan mereka mencobai Tuhan tidak luput dari murkanya. Ini menunjukkan bahwa kejatuhan dalam dosa membawa konsekuensi yang serius dan sekaligus mengingatkan kita
bahwa keputusasaan seringkali berakar pada ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kepada Allah. Keputusasaan bukan hanya soal perasaan lelah atau kecewa, tetapi merupakan tanda bahwa seseorang telah kehilangan pengharapan yang benar kepada Allah yang setia. Selanjutnya Paulus menegaskan dalam ayat 11 bahwa peristiwa tersebut terjadi sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di masa ini. Alkitab tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai sumber pengajaran yang hidup dan relevan untuk membentuk iman kita agar tetap teguh dalam menghadapi pencobaan dan kekecewaan. Dengan demikian, kita diajak untuk belajar dari pengalaman umat Israel agar tidak jatuh ke dalam keputusasaan yang sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam ayat 12, Paulus memberikan peringatan keras. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini adalah panggilan untuk waspada dan sadar akan kelemahan diri sendiri. Keputusasaan seringkali muncul ketika seseorang merasa tidak lagi mampu bertahan. Namun ayat ini mengingatkan bahwa iman yang teguh harus disertai dengan kewaspadaan dan ketergantungan penuh kepada Allah. Kita tidak boleh berputus asa, namun juga tidak boleh lengah atau sombong, melainkan harus berpegang pada janji dan anugerah Tuhan. Ayat 13 menegaskan bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia karena Allah setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Allah juga menyediakan jalan keluar agar kita dapat bertahan. Ini adalah janji yang sangat menguatkan bagi orang yang sedang bergumul dengan keputusasaan. Janji ini mengingatkan kita bahwa di tengah kesulitan dan kekecewaan, Allah tidak meninggalkan kita sendirian, melainkan menyediakan anugerah dan kekuatan untuk melewati setiap pencobaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, simbolisme yang Paulus gunakan dalam ayat 16-22, seperti perjamuan Tuhan dan perjamuan berhala, mengajarkan bahwa kita harus memilih dengan bijak kepada siapa kita mengabdikan hidup kita. Perjamuan Tuhan adalah lambang persekutuan dengan Kristus dan sesama orang percaya yang memberikan kekuatan dan pengharapan sejati. Sebaliknya, perjamuan berhala membawa kepada kematian rohani dan keputusasaan. Oleh karena itu, pengharapan kita harus tertuju hanya kepada Tuhan yang memberikan hidup dan anugerah yang melimpah. Dalam keseluruhan bagian ini, Paulus mengajarkan bahwa keputusasaan adalah akibat dari ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kepada Allah. Namun, melalui pengajaran ini, kita juga diingatkan bahwa Allah selalu menyediakan anugerah dan jalan keluar bagi umat-Nya yang setia. Pengharapan sejati hanya dapat ditemukan dalam kedaulatan dan kasih setia Allah yang tidak pernah gagal. Oleh karena itu kita dipanggil untuk hidup dalam ketergantungan penuh kepadanya, menjaga iman kita agar tidak jatuh ke dalam dosa dan keputusasaan, serta terus berpegang pada janji-janjinya yang hidup dan kekal. Kita juga perlu menempatkan pengharapan kita bukan pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara dan seringkali menimbulkan kekecewaan, melainkan pada janji-janji Allah yang kekal dan tidak berubah. Roma 8 ayat 28 menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Janji ini memberikan kepastian bahwa di balik setiap kesukaran dan kekecewaan, Allah sedang mengatur segala sesuatu untuk kebaikan umat-Nya. Oleh karena itu, pengharapan kita harus berfokus kepada kedaulatan dan kasih setia Allah, bukan pada keadaan atau hasil yang kita inginkan sebagai manusia duniawi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan bersama.
yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada bagi kami, dan Engkau menyertai setiap langkah dalam hidup kami. Dengan demikian, kami tidak perlu merasa putus asa karena kami memiliki Engkau. Engkau mengerti setiap tarikan napas kami dan setiap pergumulan kami. Berilah kepada kami damai sejahtera-Mu ya Tuhan, sehingga damai sejahtera kami penuh, sekalipun kami menghadapi pergumulan yang berat. Biarlah juga terang kasih Tuhan selalu atas kami, menerangi jalan kami, sehingga kami dapat melihat jalan mana yang harus kami ambil, untuk kami dapat mengatasi pergumulan yang Tuhan izinkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kini kami kembali memohonkan kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.